Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, majelis Lailatul Ikhlas yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat bersilaturahim kembali di tempat ini. Yang kalau tidak salah ingat, bulan yang lalu saya juga isi materi mabit ikhwan-ikhwan BMH. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa malam ini adalah malam terakhir tahun 1432 Hijriah, yang mana banyak hal yang menarik sesungguhnya yang perlu kita garis bawahi kaitannya dengan momentum seperti ini. Salah satu di antaranya adalah pertanyaan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau dengan ungkapan ayyun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik di dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, man qala umruhu, orang yang paling baik, yang paling beruntung, orang sukses di dunia ini adalah orang yang paling panjang umurnya. Namun yang menarik, ketika sahabat itu bertanya lagi dengan pertanyaan sebaliknya, ayyun nasi syarr, siapa pula manusia yang paling merugi, yang paling buruk, yang paling celaka di dunia ini? Lagi-lagi Rasulullah memberikan jawaban yang sama. Manusia yang paling merugi, paling celaka di dunia ini adalah orang yang panjang umurnya. Kalau kita berhenti kepada jawaban ini saja, tentulah akan sangat membingungkan. Betapa tidak pertanyaan yang begitu kontras, berbalik 180 derajat, kok jawabannya sama.
Namun sesungguhnya jawaban yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berhenti sampai di sini. Baik pada pertanyaan pertama maupun pertanyaan kedua, beliau sesungguhnya masih memberikan penjelasan lebih lanjut. Kalau manusia yang beruntung, yang baik, yang berhasil di dunia ini, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tapi pada pertanyaan yang kedua beliau lanjutkan wa sa'a amaluhu. Intinya adalah baik buruknya seseorang, untung ruginya seseorang, sukses gagalnya seseorang di dunia ini sangatlah tergantung bagaimana dia memanfaatkan waktu, umur, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Momentum akhir tahun seperti ini sangat baik untuk kemudian kita jadikan sebagai alat evaluasi. Apatah lagi momen I'tikaf, Lailatul Ijtimah atau istilah populer yang lain dengan istilah mabit, memang biasanya dimanfaatkan untuk itu. Yang bahasa umumnya dengan istilah muhasabah. Umar bin Khattab selaku khalifah yang memutuskan kemudian ada istilah tahun Islam yang dikenal sekarang ini dengan tahun Hijriyah. Itu juga beliau pernah mengungkapkan ungkapan yang sangat populer, hasibu qabla an tuhasab. Kita sering mendengarkan ungkapan atau membaca tulisan-tulisan di masjid, di musala, salatlah kamu sebelum kamu disolati. Ya, ungkapan Umar bin Khattab, lakukanlah evaluasi, lakukanlah muhasabah sebelum kamu dihisab. Ya, akhir tahun seperti ini adalah momentum yang sangat tepat untuk itu. Coba kita kemudian melakukan evaluasi total terhadap perjalanan waktu, umur, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekian lama. Kira-kira bagaimana persis pemanfaatan yang kita lakukan untuk kemudian kita bisa menarik kesimpulan apakah kita masuk orang yang beruntung atau orang yang justru merugi. Yang naudzubillah min dzalik, kalau kemudian ternyata tahun ini adalah justru merupakan tahun terakhir bagi kita. Pada saat kita memang belum mampu menjamin, meyakinkan diri kita kalau masuk kategori orang-orang yang khair yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Saya pernah memancing diskusi di beberapa grup yang ada di dunia maya terkait dengan adanya pembagian